Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai selesai. Yang kami hormati, kepada pejabat BPS yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami muliakan dan kami hormati Ibu Dr. Anda Haja Farida MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Jakarta, dan Bapak Ibu Guru yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami banggakan untuk teman-teman semua, mengucap syukur Alhamdulillah tidak pernah berhenti dipanjatkan, karena segala hidayah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberi kesehatan dan kita mengikuti acara kokurikuler. Perkenalkan, nama saya Sekar Agustina. Perkenalkan, nama saya Ria Sadil Faristan. Saya dan Ray akan memandu acara ini sampai selesai. Ini adalah video dari kelas 8C yang akan ditayangkan oleh teman-teman kami. Teman-teman kami sudah mewawancarai Ibu Zuskarwati, adalah guru matematika. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zus dan teman-teman. Kami perwakilan dari kelas 8C ingin mewawancarai Ibu tentang statistika dalam matematika. Terima kasih Bu Zus sudah berkenan hadir dalam wawancara kali ini. Pertanyaan pertama dari saya, menurut Ibu statistika itu apa sih? Statistika itu adalah suatu ilmu, ya, di mana ilmunya itu, ya, berupa pengumpulan data-data. Jadi dia berupa angka, ya, jadi berupa angka-angka yang tersusun sehingga nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menjelaskan suatu masalah. Baik Bu, untuk itu saya lanjut untuk pertanyaan kedua. Kalau dalam ilmu matematika sendiri, statistika itu penting tidak sih Bu? Nah, kalau dibilang penting gimana nggak penting ya? Pastilah penting karena dia kan berupa angka-angka. Kemudian kita susun dalam suatu tabel, kemudian baru kita buat grafiknya. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang nomor 3. Contoh pelajaran di sekolah yang berkaitan dengan statistik itu ada di kelas berapa ya, Bu? Nah, Ibu bilang tadi ada mulai dari SD. SD kelas 6 itu udah pernah kamu pelajari. Naik lagi kamu SMP. Mungkin kalau di matematika itu di kelas 8 nantinya semester genap. Itu akan dipelajarin kembali. Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Luna. Saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 4. Kalau di dunia ini tidak ada statistika, apa yang terjadi sih Bu menurut Ibu? Statistika itu tadi seperti Ibu bilang kan manfaatnya banyak dari semua bidang menggunakannya. Kenapa? Tadi itu untuk menjelaskan suatu masalah. Kalau misalnya tidak ada statistika, mereka gimana mau tahu ini penduduk Indonesia ini tingkat ekonominya bagaimana, sudah majukah atau masih di bawahkah? Nah, itu guna statistikanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita semuanya menggunakan statistika. Paling tidak metodenya yang kita gunakan, walaupun tidak sepenuhnya. Karena itu dengan itu kamu bisa menyimpulkan metode yang kamu gunakan udah valid belum, atau bisa digunakan orang lain tidak. Kalau misalnya bisa, artinya emang itu bisa umum digunakan. Kalau tidak, kamu harus perbaiki apa sih yang kurangnya. Nah, sehingga itu bisa digunakan. Saya lanjutkan ke pertanyaan kelima. Menurut Ibu, kapan dan di mana kita bisa menggunakan statistik? Di mana saja sebagai dasar kita untuk melangkah. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Untuk itu saya alihkan ke nomor terakhir, nomor 6. Apakah kita harus menerapkan ilmu statistika ini dalam kehidupan sehari-hari kita, Bu? Karena itu berhubungan dengan hidup kita. Kita mau melangkah, kita lihat, oh ini bagus nih untuk kita, oh ini nggak bagus nih untuk kita. Kalaupun harus diperbaikin, oh ini harus ditambah, ini harus dikurangin. Kamu juga itu dalam belajar, ya kan? Belajar, misalnya nilainya hari ini 80, kamu akan bertanya, kenapa sih nilai saya kecil?
Saya kan udah belajar, apa yang kurang? Mungkin waktu belajarnya yang kurang, itu yang kamu tambahin. Atau, oh mungkin latihan saya yang masih kurang. Oh mungkin membaca saya yang masih kurang. Kenapa? Sehingga nilai saya kurang sempurna. Itu dalam hidup kalian yang kamu bisa terapkan pada pembelajaran kamu sehari-hari untuk sekarang ini. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Zus sudah menghadiri dan berpartisipasi dengan meluangkan waktu untuk join Zoom kita wawancara kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, video dari teman-teman kelas 8C keren sekali ya. Iya, keren sekali. Selanjutnya akan ada penampilan apa, Sekar? Selanjutnya akan ada wawancara dengan Ibu Umyasih, adalah guru IPS. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maheswari Waalaikumsalam. Bilkis Claudia Alkafi. Hari ini kami akan mewawancarai Bu Umi, yakni salah satu guru IPS di 19 Jakarta. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Pertanyaannya yaitu BPS disebut sebagai badan yang melakukan sensus-sensus. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sensus, Bu? Sensus itu apa kayak seperti ngumpulin data berkas-berkas yang gunanya buat mendapatkan informasi deskripsi tentang jumlah penduduk, terus untuk sensus ekonomi, dan biasanya sih buat penduduk sih kebanyakan. Nah nanti juga termasuk ekonomi juga, karena nanti di situ ketahuan yang nganggur, yang angka kemiskinan, terus angka yang rata-rata gitu. Itu tuh gunanya sensus tuh, mendata informasi tentang jumlah penduduk gitu. Terus makasih ya Bu jawabannya. BPS kan penyelenggara sensus penduduk ya Bu. Bagaimana konsep menurut BPS? Konsepnya dia tuh dia mencari biasanya sih dia setiap 6 bulan dulu dia 6 bulan mendata, terus dan setiap 10 tahun sekali datengin tuh ke rumah-rumah, biasanya di situ. Konsepnya biasanya gitu. Mendata yang sudah menetap di wilayah itu, di surveinya, yaitu konsepnya itu per 10 tahun sekali gitu. Saya mau nanya, berapa tahun sekali suatu sensus perlu dilakukan oleh BPS? Jangka waktunya itu ya 10 tahun sekali gitu. Nanti dia mensurvei, datengin ke rumah penduduk-penduduk, nanti ketahuan, oh ini yang angka kemiskinan, angka rata-rata, angka menengah ke atas, dan jumlah penduduk Indonesia seluruhnya berapa gitu. Itu per 10 tahun sekali. Bagaimana hasil kerja BPS dapat dimanfaatkan ya Bu? Misalnya jika diketahui angka pengangguran, bagaimana upaya pengangguran bisa terbantu oleh data itu Bu? BPS itu tahu data menganggur. Jadi dari survei dari rumah ke rumah itu menanyakan di rumah itu berapa jumlah anggotanya, berapa yang usia produktif, tenaga kerjanya. Nanti dari situ akan menghitung dan mendapatkan gambaran jumlahnya tenaga kerja gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dan waktunya ya Bu. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah semakin tahu nih tentang BPS dari segi pelajaran IPS, matematika. Bagaimana kalau kita lihat cakupan tugas dan program dari BPS di internet? Teman-teman kita sudah merangkumnya dengan baik. Yuk kita simak. Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Van Landbouw Nijverheid and Handel di Bogor pada
Februari 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Sentral Kantor for the Statistic atau CKS dan melaksanakan sensus penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, pada tahun 1942 sampai 1945, CKS berubah nama menjadi Somubu Kosashitsu Busei Kanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang atau militer. Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik di mana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik. Pada keputusan Presiden 86 tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan insan vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kota Madya. Serta pada tanggal 26 Mei tahun 1999 ditetapkan PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik di Indonesia. Struktur organisasi kelembagaan Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2007 tentang BPS dan Peraturan Kepala BPS nomor 116 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BPS, susunan organisasi BPS terdiri atas Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta instansi vertikal. Yang pertama, Kepala bertugas memimpin BPS sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa tugasnya yaitu 1. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS. 2. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi organisasi lain. Yang kedua, Sekretariat Utama. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum. Yang ketiga, Deputi. Deputi terbagi menjadi beberapa bidang di antaranya 1. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. 2. Deputi Bidang Statistik Sosial. 3. Deputi Bidang Statistik Produksi. 4. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Dan yang kelima, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Yang keempat, Inspektorat Utama. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Yang kelima, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional. Dan yang terakhir, instansi vertikal. Instansi vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten atau Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kabupaten atau Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. Saya Oliver, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab BPS. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPS telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI, Kepres nomor 103 tahun 2001. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS juga dibatasi oleh 10 prinsip etika perstatistikan yang tercantum dalam United Nations Fundamentals Principles of Official Statistics. Adapun tugas BPS yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama saya Anika, saya akan menjelaskan fungsi BPS. Fungsi BPS adalah 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik. 2. Penyelenggaraan statistik dasar. 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS. 4. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik. Dan 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Nama saya Kenzi, saya akan menjelaskan kewenangan BPS. A. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. B. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. C. Penetapan sistem informasi di bidangnya. D. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional. Saya Nazmi, saya akan menjelaskan kewenangan lain BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik. Yang kedua, penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. Startup Cerdas merupakan program transformasi BPS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien BPS dalam memproduksi dan diseminasi data yang dapat diandalkan, tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan pengguna, data yang sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik. Capaian Startup Cerdas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Transformasi statistik selama tahun 2019, beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung implementasi dari pilar transformasi statistik, yaitu yang terkait dengan bisnis proses reengineering (BPR), kegiatan pendukung transformasi statistik serta manajemen perubahan dan capacity building. Terkait BPR, secara garis besar pada tahun 2019 telah dilaksanakan 3 macam kegiatan, yaitu 1. Penyusunan BPR untuk survei berbasis rumah tangga. Kedua, kompilasi update standar operating procedure (SOP). Ketiga, update current business proses kegiatan statistik ekspor dan impor. Wah, menarik dan keren sekali ya cakupan tugas dan program dari BPS. Iya, menarik, keren sekali ya cakupan tugas dan program dari BPS. Di video selanjutnya akan ada penampilan apa ya, Sekar? Selanjutnya akan ada liputan teman-teman kita yang sudah berkunjung langsung ke kantor BPS Pusat. Wah, pasti seru ya. Nanti teman-teman kita di sana akan mewawancarai Bapak Brata Sanjaya, SST, MSI. Beliau adalah pejabat fungsional Pranata Humas Madya di kantor BPS Pusat. Berikut liputannya. Hai, kami siswa-siswi SMP Negeri 19 Jakarta. Pada saat ini, kami sedang berada di Badan Pusat Statistik Nasional Jakarta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Ilwansyah dari SMP 19 Jakarta. Pada kali ini saya mewawancarai Pak Jaya. Statistik itu apa ya Pak dalam bahasa yang mudah kami pahami? Coba Bapak akan dekati dari sisi nama-nama mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu kan ada bahasa Indonesia, ada sejarah, ada apalagi mungkin PPKN, dan juga ada matematika. Nah, sebelum Bapak jawab statistik itu apa, kita harus tahu dulu lebih dahulu statistika. Jadi statistika itu adalah cabang ilmu dari matematika. Nah, statistika itu adalah ilmu untuk yang mempelajari cara memperoleh data, mengolah, kemudian menganalisisnya. Nah, hasil dari itu tadi, statistika itu adalah berupa angka-angka atau data. Nah, angka-angka atau data tadilah yang disebut dengan statistik. Jadi sebenarnya statistik itu adalah kumpulan dari berbagai macam angka atau dengan kata lain data yang jika diolah lebih lanjut itu akan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Itulah statistik. Pak, mengapa statistik penting untuk suatu negara dan apa manfaatnya? Nah, statistik itu penting karena statistik itu ketika diolah itu akan menjadikan sebuah informasi. Jadi kalau data-data tadi, angka-angka tadi, ketika dibiarkan saja ya dia belum bermakna.
ada jumlah penduduk ini nih yang usia SMP 1000, kemudian yang laki-laki, yang perempuan misalkan 800. Nah kalau itu saja mungkin kurang bermakna, tetapi ketika kemudian diolah lebih lanjut, oh anak-anak ini adanya di mana, tinggalnya di mana, apakah itu mengelompok di suatu wilayah ataukah berbeda-beda di Jakarta Selatan, kemudian di dekat rumah tinggalnya itu sudah ada sekolah atau belum misalkan. Nah, itu kan ketika data jumlah penduduk yang usia SMP tadi diolah lebih lanjut, kita akan bisa menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat, misalkan untuk membangun sekolah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertanya tentang statistik kepada Pak Jaya. Pak, apa kendala yang bisa atau biasa dihadapi pihak BPS dalam mengumpulkan dan mengupdate data statistik? Ya, jadi kendala yang biasa ditemui BPS ketika mengumpulkan data statistik diantaranya satu, wilayah geografis Indonesia. Jadi BPS itu bertugas tidak hanya di Jakarta saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu wilayah tugas Badan Pusat Statistik. Nah, karena wilayahnya sangat luas, maka masing-masing wilayah punya kondisi geografis yang berbeda-beda, ya kan? Karena ada yang wilayahnya pegunungan, ada yang wilayahnya harus melewati laut dulu, lewatin sungai mungkin di Kalimantan, ya kan, lewatin rawa-rawa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan data ketika misalkan mendata ke rumah-rumah penduduk, ya kan? Rumah penduduk kan nggak semuanya kayak di Jakarta ya, yang bisa kita datangi setiap saat, mungkin dengan naik motor langsung sampai. Kalau misalkan kita ke Maluku Utara, kita harus lewat laut dulu, lewat pakai perahu. Kemudian kalau di wilayah Papua, harus mungkin naik bukit, gunung. Nah, itu salah satu kendalanya adalah untuk mendapatkan data di Indonesia, itu kita BPS harus mampu menaklukkan wilayah geografis yang ada. Yang kedua, tidak seluruh responden atau orang yang ditanyai, itu tidak semuanya mau menerima petugas BPS. Terkadang ada yang menolak. Jadi petugas BPS sudah jauh-jauh datang nih, ada juga yang menolak, misalkan dia tidak mau didata. Padahal data yang dikumpulkan BPS itu nanti akan bermanfaat buat si penduduk itu sendiri. Gitu. Jadi itu salah satu atau dua contoh kendala yang dihadapi BPS ketika mengumpulkan data di lapangan. Gitu. Apa program unggulan yang ada di BPS saat ini yang populer atau mudah dimengerti masyarakat? Jika banyak, bisakah Bapak menceritakan 2 di antaranya? Di BPS itu kegiatan utamanya itu adalah melakukan pendataan, yang pendataan di lapangan. Jadi saat ini ada berbagai macam jenis pendataan di lapangan, atau istilah lainnya survei, ada juga istilahnya sensus. Nah, salah satu kegiatan terbesar yang sedang dilaksanakan BPS, 2 di antaranya ialah sensus penduduk lanjutan dan sensus pertanian 2023. Apa itu sensus penduduk lanjutan? Jadi sensus penduduk lanjutan itu adalah kegiatan untuk mendata seluruh penduduk Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, yang itu sebetulnya sudah dilakukan di tahun 2020 lalu. Tetapi kami memerlukan data yang jauh lebih lengkap. Oleh karena itu perlu pendataan lanjutan yang akan dilaksanakan nanti di tahun 2022. Nah, karena ini sasarannya adalah penduduk Indonesia, maka kita semua, ya adik-adik, saatnya nanti ada petugas sensus yang datang ke rumah, itu minta tolong diterima, kemudian diberikan jawaban dengan benar dan jujur. Itu satu. Yang kedua, ada juga namanya sensus pertanian. Jadi, sensus pertanian ialah kegiatan di BPS yang mendata berbagai macam kegiatan pertanian yang ada di Indonesia. Pertanian itu tidak hanya tanaman pangan, tidak hanya padi, petani padi, petani palawija, tidak hanya itu. Tapi pertanian itu meliputi tanaman pangan, palawija, kemudian perikanan, ya kan, yang nelayan, kemudian budidaya ikan, kemudian peternakan, jadi yang punya sapi segala macam itu nanti akan didata, dan itu di tahun 2023. Jadi kalau misalkan di Jakarta kan mungkin nggak ada wilayah pertanian ya, kan nggak ada sawah ya. Tapi kalau misalkan kakek neneknya, adik-adik atau saudara adik-adik yang ada di luar Jakarta yang nanti yang memiliki sawah, yang memiliki hewan peternakan, kemudian mungkin ada yang jadi nelayan segala macam, nanti di tahun 2023 akan ada sensus
pertanian. Itu dua kegiatan terbesar yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan BPS dalam waktu dekat. Dan itu memerlukan bantuan, dukungan seluruh penduduk Indonesia, termasuk dari adik-adik sekalian nantinya. Pak, apakah BPS juga menerima pengaduan dari masyarakat? Jika iya, apa yang biasanya diadukan? Ya, terima kasih Kiara atas pertanyaannya. Jadi BPS memiliki saluran atau kanal bagi publik yang ingin mengajukan atau melaporkan sesuatu terkait dengan BPS. Ya, meskipun BPS telah berupaya memberikan yang terbaik buat masyarakat. Di manakah kanalnya? Kanalnya bisa melalui lapor.go.id. Jadi orang-orang yang memiliki komplain atau masukan bisa melaporkan melalui kanal tersebut. Kemudian apa yang pernah dilaporkan masyarakat kepada BPS komplainannya gitu ya. Salah satunya ialah misalkan susah mendapatkan data BPS gitu. Nah, padahal setelah dijelaskan kepada orang tersebut bukan susah, tetapi memang cara yang dilakukan oleh orang yang komplain tadi ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang sudah BPS siapkan. Karena untuk mendapatkan data BPS itu sangat mudah, tinggal mengakses ke website BPS di bps.go.id atau bisa melakukan konsultasi ke est.bps.id. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Faizi Rabani Indra dari SMP 19 kelas 8C. Saya akan mewawancarai Pak Jaya. Pak, apa harapan Bapak pada kami dan teman-teman kami yang akan menjadi pemimpin pada masa Indonesia emas kelak? Apa nasihat Bapak untuk kami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dek Nabil. Jadi pertanyaan bagus banget ya. Apa harapan buat adik-adik yang akan menjadi generasi penerus menjadi pemimpin di masa Indonesia di masa yang akan datang? Jadi gini adik-adik, karena sekarang kita lagi ada di BPS, jadi Bapak mungkin akan berpesan yang ada kaitannya dengan data. Gitu ya, karena bisa jadi tidak seluruh anak-anak atau adik-adik suka dengan data atau angka, gitu ya. Kalau belum tahu data, belum tentu semua anak-anak suka dengan angka, gitu kan ya. Nah sekarang coba adik-adik perhatikan, di sekitar adik-adik itu penuh dengan angka, benar nggak? Coba lihat jam tangan ada angkanya, lihat di HP ada angka-angka di sana, ya kan? Dimanapun kita berada, sebenarnya kita selalu ketemu dengan angka. Buka YouTube ada angkanya, misalkan apa jumlah views misalkan, ya kan? Jumlah followers dan seterusnya. Itu satu, jadi angka itu ada di mana-mana. Yang kedua, angka itu banyak manfaatnya. Misalkan gini, adik dari rumah mau ke sekolah, itu ada beberapa jalan. Misalkan ya, nah jalan mana yang adik tempuh, kemungkinan kan adalah jalan yang paling dekat dengan sekolah. Bener kan ya? Nggak mungkin dong mau ke sekolah muter-muter. Nah, untuk tahu jalan yang paling dekat, berarti adik harus tahu, bisa menghitung, mengukur, dan harus tahu dengan angka. Gitu ya. Jadi, dengan tahu angka, kita bisa tahu manfaatnya. Termasuk tadi, di Bapak di awal sudah ceritakan, di wilayah negara, angka itu sangat banyak manfaatnya ketika sudah diolah. Kita jadi tahu di wilayah mana harus dibangun sekolah, di wilayah mana harus dibangun rumah sakit, di wilayah mana jembatannya harus diperbanyak, di wilayah mana yang irigasinya harus diperbaiki. Itu semua kita bisa melakukan itu semua karena kita bisa mengolah angka-angka tadi atau data-data tadi. Ya, jadi data itu atau statistik tadi berupa dengan angka. Nah, bagi adik-adik yang suka dengan angka, itu artinya sebenarnya adik-adik sudah satu langkah di depan dibandingkan yang lain untuk menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat untuk siap menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita sampai di salah satu ikonnya BPS. Ini adalah sebuah bola dunia. Namun, kalau kita perhatikan secara detail, terdiri dari banyak angka. Apa sih maksud angka-angka ini? Sesuai penjelasan Pak Jaya tadi, merupakan representasi dari statistik. Oleh karena itu, bola dunia dalam bentuk angka ini adalah ikon dari BPS. Di video selanjutnya akan ada imajinasi teman-teman kita jika mereka bekerja di BPS, Ray. Kira-kira apa ya imajinasi teman-teman kita jika mereka bekerja di BPS? Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak apa imajinasi teman-teman jika mereka bekerja di BPS yuk.
Jika saya menjadi pemimpin BPS, saya akan menjalankan tugas saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan saya akan menciptakan suasana kerja yang produktif, aman, dan nyaman, serta menjadikan BPS sebagai pusat informasi terupdate dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga menyediakan statistik berkualitas berstandar nasional dan internasional. Jika saya menjadi pemimpin Badan Pusat Statistik atau BPS, saya akan memastikan agar BPS menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, agar data-data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dengan benar dan akurat, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Setelah kita membahas tentang statistik, ternyata seru juga ya statistik itu, seperti yang sudah ditampilkan pada teman-teman kita sebelumnya. Iya, benar, seru sekali ya. Ada wawancara dengan guru, pesan-pesan penjabat BPS, dan harapan teman-teman. Terima kasih sudah menonton tayangan video kelas 8C. Harapan kami semoga tayangan ini menarik dan bermanfaat. Saya Reasa Delvaristan. Saya Sekar Agustina. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS mencerdaskan bangsa dengan data.